Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Raihan dan di sebelah saya Iis Pujiastuti. Sekarang kita mau ketemu nih, mau bincang-bincang dengan Mas Denny, seorang pengusaha muda. Gimana kabarnya, sehat Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Mas, gimana dengan Masnya? Alhamdulillah sehat. Kita akan mengulik perusahaan sablon ini, bagaimana sejarahnya, bagaimana jenis produknya apa saja. Oke, Mas Denny, bagaimana profil perusahaan ini, Mas Denny? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Denny Purnomo. Saya sebagai owner studio sablon dan saya berdiri sejak 2016 di bidang sablon ini. Saya juga memiliki konveksi. Produk-produknya itu dari kaos, jaket, terus PTH, meja, dan seragam-seragam yang lainnya. Usaha ini berarti berdiri tahun berapa, Mas Denny? Oke, 2016 saya mendirikan perusahaan ini ya Mas, dan sejak 2016 saya itu belajar dari YouTube dan cuma dari situ saya sejak SMK saya sudah menguasai di bidang Photoshop dan CorelDRAW, dan dari situ saya mengembangkan gimana caranya agar potensi skill saya ini bermanfaat. Akhirnya saya mencoba untuk membuat desain, pertama vektor-vektoran foto, vektor-vektoran motor, dan di situ ada salah satu guru saya yang minat, akhirnya jadilah sebuah produk kaos, dan dari situlah saya punya semangat untuk mengembangkan di bisnis sablon. Berjalannya waktu, akhirnya saya memiliki karyawan 1, dan dari 1 itu 2, dan dari 2 3 4, dan terakhir itu sampai punya 7 karyawan. Dan cuma karena nggak kuat di COVID 2020-an ya, 2020 awal, akhirnya di situ cut semua, dan di situ cuma ada 1 anak yang masih bertahan, cuma nggak bertahan lama, cuma 3 bulan dia keluar semua, dan akhirnya saya nyablu sendirian lagi. Dan di situ saya gimana caranya untuk bertahan itu, akhirnya kembali lagi ke basic lagi. Saya membuat desain-desain yang banyak orang diminati, seperti bikin vektor-vektoran wajah, bikin vektoran motor, bikin ya vektor-vektoran yang banyak minatnya. Akhirnya dijual kembali untuk tetap survive seperti itu. Kendala apa saja ketika dengan mendirikan usaha ini? Ya, oke, untuk kendala ya Mas, jadi pertama itu faktor pasar ya Mas. Jadi pasar itu kita harus tahu market kita mau kemana, penjualan produk kita mau kemana, dan itu harus jelas gitu loh Mas. Kalau bisnis itu harus jelas. Jadi kita mau targetnya mau kemana nih, kita mau ke anak sekolahan, mau ke instansi-instansi, atau mau ke lembaga-lembaga itu. Nah, untuk dulu itu saya aman-aman saja selama 2016 sampai 2019, karena belum terserang COVID. Anak sekolah, semua instansi, komunitas-komunitas itu masih aman, jadi orderan ya lancar-lancar aja gitu ya Mas. Nah, cuma setelah 2020 terserang COVID itu, sekolahan pada off, tidak ada yang namanya study tour, tidak ada yang namanya piknik, tidak ada yang namanya reuni, dan semua acara event-event itu digagalkan semua karena kendala tidak boleh berkumpul. Nah, itu kendala pertama Mas. Nah, terus faktor kedua dari segi karyawan Mas. Nah, dari segi karyawan itu kadang
Di sini kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek, tapi si karyawan itu kadang belendrang, belendrangnya gini. Ketika ada tahu proyeknya ini akan banyak, kadang dia nggak berangkat dulu. Alasannya ada acara atau apa gitu. Padahal kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek ini gitu, Mas. Itu benar. Nah itu yang karyawan. Nah terus kendala dua, faktor cuaca juga, Mas. Jadi cuaca misalkan sablon hujan terus gitu kadang memperlambat untuk produksi, Mas, karena kita kan juga mengandalkan sinar matahari untuk dalam pencucian screen kayak gitu loh. Kadang kayak kita pencucian screen dan juga pembuatan screen gitu loh, Mas. Nah terus kendala dua, kadang mati listrik, Mas, kita belum punya genset karena cuma mengandalkan satu arus listrik. Nah kadang jadi kita telat kayak gitu karena belum punya genset. Nah terus faktor yang selanjutnya itu dari misalkan bahan baku, Mas. Bahan baku kan kita belanja dari luar kota semua, Mas. Nah untuk mengepres harga pokok bahan bakunya, kalau misalkan beli bahan baku di Tegal itu sudah sudah diambil untung dari sini. Nah, kalau saya pribadi beli langsung ke luar kota, supplier utamanya itu bisa menekan harga pokok produksinya gitu, Mas. Nah, kadang seperti itu, kadang telat, akhirnya produksi juga kadang telat dari situ. Nah terus faktor yang selanjutnya itu permodalan, Mas. Untuk permodalan kadang kita dapat project misalkan total 5 juta. Nah paling enggak kan harus minimal separohnya dari sebuah project itu. Nah kadang klien itu nggak mau tahu misalkan DP sejuta, nah tapi dia minta tetap digarap, Mas. Nah kadang di situ saya bingung. Nah ini dalam kalangannya dari mana gitu loh. Nah makanya di situ kadang geser-geser sama temen yang lain. Nah seperti itu sih paling, Mas. Untuk modal itu dari mana, Mas, untuk membangun usaha ini? Oke, modal awal saya itu karena saya dulu pernah kerja di Cikarang di sebuah perusahaan selama 6 bulan. Nah di situ saya punya tabungan kisaran awalan itu 3 jutaan, Mas. Nah 3 jutaan saya habis kontrak itu di bulan April April awal. Nah selama April sampai Mei akhir bulan saya nganggur. Nah tadi situ saya bingung, saya sudah cari kerja udah enggak bisa kayak gitulah, akhirnya tabungan ini habis, Mas. Paling tinggal dulu itu 500.000 apa ya, 500.000 atau 1 jutaan. Nah itu saya buat beli alat sablon dasar banget, Mas. Dulu itu paling bisa buat screen, buat rakel itu yang gagangnya karet. Nah terus buat cat-catnya pakai rubber dulu, terus pewarnanya pakai pigmen, terus obat abtruknya, terus beli masaknya packlin gitu. Nah itu kayaknya modal kisaran 500.000 Mas dulu. Nah semenjak itu, nah akhirnya kan berjalan mengandalkan dari TP separuh gitu ya, Mas, kan dari TP separuh buat beli bahan lunasan, dapat untung buat itu. Nah dari situ saya bisa kumpul. Nah terus di tahun berapa itu saya pengajuan bank, Mas. Nah untuk mengembangkan usaha ini gitu loh, Mas. Jadi nah itu sebelum COVID, Mas, karena saya udah angan-angannya ini bakal maju ini gitu loh di tahun 2018 19 lah gitu pengajuan, dan ternyata
kan ACC. Nah ketika 2020 kan bingung. Nah di situ mulai oleh akhir. Jadi saya pertama modal pertama itu kisaran 500 sampai 1 jutaan lah mas. Nah terus di tahun 2018an saya pengajuan bank kisaran 20 jutaan lah mas. Ya Mas Denny, sistem pemasarannya gimana? Untuk pemasaran dulu saya mengandalkan teman-teman ya mbak. Jadi pertama itu saya menawarkan ke teman-teman terdekat dulu untuk dia mau pesan kaos dijahit dulu, dari yaitu tadi dari dia saya bikinin muka faktor atau sekedar tulisan sama dia. Jadi apa yang dia suka, nah dia minta didesainkan ke saya, lalu saya berikan desain dan saya cetak kaos dan dia mau membeli itu. Itu untuk tahap awal pemasaran pertama. Nah setelah itu berkembang, saya akhirnya di Facebook di Instagram, di Google. Nah setelah itu berjalan, akhirnya saya memberanikan diri untuk membayar yang bersponsor kayak gitu loh. Jadi ada budget untuk iklan dari Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads gitu loh. Jadi pemasaran. Nah dan akhirnya saya tidak bingung untuk mengandalkan pemasaran di dalam kota atau di Tegal aja gitu loh. Jadi bisa luar kota, dari Kalimantan juga bisa order ke sini dan dia percaya. Dan dari Purwokerto, nah terus dari Sulawesi, dan ya masih banyak kota-kota yang lain order ke sini karena dari pemasaran berbayar itu. Dan terus kalau untuk di Tegalan saya kadang bagi-bagi brosur gitu loh. Nah seperti ini brosur-brosurnya saya bagikan ke setiap komunitas-komunitas yang ada di Tegal. Setiap malam minggu ada catering atau kumpul-kumpul, saya bagikan satu-satu untuk mereka tahu bahwa saya ini memproduksi kaos gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Yang terakhir mas, pesan-pesan buat usahawan muda yang mau merintis dari bawah usahanya gitu. Jangan menyerah untuk di awal, karena di awal itu pasti pahit. Karena orang yang mau bersabar dan ulet, mereka itu akan menuaikan hasilnya di kemudian hari gitu loh mas. Mungkin itu sih pesan-pesan saya untuk para pengusaha. Harus ulet, ulet, gigih, gitu ya, gigih, Mas. teliti ya mas. rapi, detail. Nah itu Kunci. harus ya, disiplin juga tetap, dan jaga money management, jangan sampai melendrang kayak gitu. Kadang pengusaha muda di awal itu enak udah dapat uang, akhirnya mereka melandrang untuk foya-foya, akhirnya uang project habis entah kemana. Ketika ditagih projectnya belum jadi. Nah seperti itu. Jadi seperti itu sih paling pesan-pesan untuk para pengusaha muda yang baru merintis gitu ya mas. Dan tidak lupa untuk minta doa restu dari kedua orang tua. Nah itu pasti. Pemirsa di rumah, kita sudah tanya banyak tentang usaha sablon dan konveksi dari Mas Denny. Semoga Bisa menginspirasi anak muda yang mau usaha, yang mau merintis dari nol. Yang penting kata Mas Denny loh ya, kata Mas Denny, gigih, tekun, ulet, terus manage keuangan atau money itu, jangan boros. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami, Rehan dan Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.